Bagaimana sih cara menentukan ATA atau Excel to Excel itu yang panjang atau yang pendek? Di sini aku akan membahas bagaimana atau apa sih ATA atau Excel to Excel itu. Jadi banyak banget yang belum tahu kalau ATA ini sebagaimana pentingnya peran terhadap akurasi menembak kita. Banyak juga ilmu untuk menentukan ATA itu sendiri. Ada yang bilang pakai yang panjang aja biar stabil. Ada yang bilang juga pakai yang pendek aja biar kencang dan lain sebagainya. Jadi kali ini aku akan membahas ATA itu atau Excel to Excel itu sendiri. ATA itu yaitu adalah panjang yang diukur dalam satuan inci. Jadi kalau di meteran kan ada yang senti, ada yang inci. ATA itu pakainya yang inci, yang angkanya itu yang besar. Inci itu dalam meteran itu angkanya biasanya besar, dia ukurnya dari poros atas sampai poros bawah. Poros itu mana sih mas? Jadi kalau kalian lihat cam, nah ini gambarnya. Kalau kalian lihat cam kan pasti ada kayak as sesuatu besi, as itu yang nusuk ke bagian tengah cam. Nah dia itu adalah asnya, Excel to Excelnya atau ATA itu sendiri. Jadi kalian ukur aja Excel to Excelnya berapa. Biasanya dalam satuan inci, kisaran 35, 36, 37 sampai mungkin 40 gitu. Mana yang lebih baik, panjang atau pendek? Pertanyaannya akan kutanyakan kembali kepada kalian. Peruntukannya untuk apa? Berburu atau untuk targetan, mencari kestabilan atau mencari kecepatan. Biasanya teman-teman yang berburu itu, hunting itu biasanya dia akan memilih busur yang katanya pendek, biasanya under 35, karena memang mereka itu nggak perlu busur yang tinggi karena kan mereka mainnya di semak belukar, di hutan-hutan, jadi perlu busur yang hanya kecil-kecil aja, yang penting kenceng. Kita akan membahas yang untuk targetan aja ya, karena memang di Indonesia ini jarang teman-teman yang hunting gitu kecuali di Amerika. ATA atau Excel to Excel untuk targetan itu biasanya kisaran 35 sampai 40 inci ya. Jangan lupa kita bermain di satuan inci. Setiap merek atau busur itu punya speknya masing-masing. Jadi kita langsung aja buka di sini contohnya websitenya PSE. Nah, di websitenya PSE ini kita langsung aja menuju yang bagian kita buka yang DOM Duo Dominator PSE Dominator Duo 38. Nah biasanya sebutan untuk busur-busur itu kan banyak. Jadi semisal PSE DOM Duo 38. Nah 38 itu adalah ATA-nya, ATA 38 berarti. Atau kita bisa cek di sini PSE DOM Duo 40. Nah ini dia berarti ATA-nya 40 inci gitu. Nah terus banyak juga di sini kayak busurku Supraik 37, berarti dia ATA-nya adalah 37 in. Dan ada juga yang Supraik yang 40 in. Jadi caranya memilih untuk ATA panjang atau pendek itu tergantung pada diri kita sendiri dulu. Maksudnya gimana bang? Jadi semisal tarian panjang anggap aja 30 in ya pakainya yang panjang dari si busur itu. Semisal di DOM 2 itu paling panjang ada 40, jadi pakainya yang 40. Kalau semisal tariannya cuma 26 atau 27 ya yang tersedia di busur itu yang ATA pendek, biasanya 37 atau 38. Kalau DOM 2 atau Supra itu 37, DOM 2 itu 38. Jadi secara histori ATA yang lebih panjang itu dia mempunyai kestabilan yang lebih daripada ATA yang pendek, dan sebaliknya ATA yang pendek itu dia akan mempunyai kelebihan kecepatannya akan lebih kencang daripada ATA yang panjang. Ibaratnya simpelnya gini, kalau ATA panjang dia lebih stabil tapi speednya kurang. Kalau ATA yang lebih pendek dia kestabilannya kurang tapi speednya dapat. Nah di sini jangan lupa juga untuk menentukan cam apa yang kita pakai. Semisal kalian tarikannya pendek mau main agresif gini, kalian pasti udah nggak awam dengan sebutan cam yang agresif atau cam yang soft atau lembut gitu. Nah karakter cam ini biasanya setiap busur itu punya dua karakter cam ini, dia mau main soft atau lembut atau mau main agresif atau kasar. Ketika kalian ATA-nya pendek, tarikannya pendek, terus memilih ATA yang pendek, ketika kalian memilih cam yang agresif otomatis speednya akan luar biasa. Dan ketika kalian
punya droleng dan ATA pendek, kalian main dengan cam yang soft atau lembut, speednya akan berkurang. Baliknya, ketika kalian ATA-nya panjang, kalian main cam yang agresif, speednya akan 2 kali lipat luar biasa karena memang udah panjang, tarikan panjang, ATA panjang, camnya agresif, speednya akan luar biasa. Dan ketika pakai yang soft, dia speednya akan lebih berkurang daripada yang agresif. Cam agresif itu speednya akan lebih kencang daripada cam yang soft. Cam agresif, cam soft itu apa sih mas? Jadi cam agresif dan cam soft itu kalau kalian pernah narik, kalau di Hoyt itu ada cam yang HBT, kalau di Stratos itu ada HBT, narik yang SVX, nah itu rasanya akan beda. Setiap orang itu punya formula masing-masing. Nah nanti ini itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan spine arrow kita. Nah, spine arrow bisa kalian klik linknya yang muncul di sini. Mana ya? Sini Pak, sini ya. Nah, itulah pokoknya ada tulisan, kalian klik, kalian bisa cari di situ. Tentuin formula yang pas, bikin bow itu senyaman mungkin pada kalian. Tentuin juga kalian ini mau tipe pemanah yang suka yang cam agresif atau suka cam yang soft gitu. Oke, begitu sedikit penjelasan mengenai ATA. Mohon maaf kalau belibet karena memang ATA ini Excel to Excel ini memang antara penting dan nggak penting. Jadi ketika kalian salah formula, nyari spine arrow juga susah, terus busurnya juga ketika salah formula busurnya bisa overspeed atau bisa malah underspeed gitu. Jadi carilah pas di tengah-tengah. Terima kasih yang sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. See you next time dan bye bye. Jangan lupa cek kodam. Yes.